Secara enjoy aja Bu ya. Santai aja Bu, relax aja. Mangga kalau misalnya langsung mau berbicara nggak apa-apa. Jadi seandainya Ibu adalah seorang guru dan sedang menjalankan sebuah impian untuk kegiatan pembelajaran, kira-kira ini seperti apa? Coba masalah mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan lupa mangga yang pertama kali. Ngisi itu aja ya. Iya. Bagaimana saya ngisi itu, kalau tidak cocok juga akan dicatat lah. Oke, Pak. Saya memimpikan peserta didik yang bagaimana? Kalau dalam pikiran saya memimpikan peserta didik yang cerdas. Yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahwa peserta didik adalah manusia yang baik. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Yang keempat, peserta didik di sekolah saya sadar betul bahwa peserta didik adalah terdiri dari berbagai macam asal muasal atau istilahnya karakter dan kebinekaan. Kemudian yang kelima, saya warga sekolah ini yakin untuk maju. Yang keenam, saya dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mendidik para siswa dan tempat berkembangnya atau majunya warga sekolah. Itu saja mungkin. Oke. Saya Terima kasih Bapak. Untuk Mbak Beka sudah ada yang selesai. Nanti kita ambil irisannya dari yang sampaikan Bapak kelas sekolah ya. Mbak BPL dan Ibu Bapak Guru. Ada mungkin? Mbak BPL barangkali sudah ada wakil aja Mbak. Nggak usah takut Mbak, biasa aja Mbak. Namanya diskusi Mbak, diskusi yang lulus aja deh. Diskusi kan yang lulus aja deh. Boleh saya dulu Pak? Boleh, Ibu ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya Pak ya. Iya, Bang. Saya memimpikan peserta didik itu yang aktif, kreatif, dan inovatif. Saya percaya bahwa peserta didik itu semuanya anak-anak yang pintar dan cerdas Pak. Iya. Kayak itu. Sekolah saya mengutamakan anak-anak itu dengan semuanya itu ada etika dan sopan santun. Senyum sapa, sopan santun. Terus peserta didik sekolah sadar betul bahwa mereka itu anak-anak yang religius Pak. Anak-anak yang religius yang taat pribadinya. Terus saya warga sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah ini dengan baik, ya, meningkatkan mutu sekolah ini dengan baik. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama yang baik antara pihak sekolah, anak, guru, ya semua warga itu yang bisa memajukan sekolah atau meningkatkan mutu sekolah. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah dicatat, jelas. Dari guru yang lain barangkali? Atau dari Mbak Mas PPL? Mbaknya yang sudah ya? Masnya? Mas PPL? Ada Ibu, kebetulan ada ya. Jadi sengaja dihadirkan dulu. Dari senior buat kita CGP, GP barangkali. Saya niatnya awalnya mau ini aja pengamatan. Oke, ya, izin memberi atau share ya. Kalau saya melengkapi kalimat Rupang ini, saya memimpikan peserta didik yang bahagia. Kemudian saya percaya bahwa peserta didik adalah manusia-manusia yang diberikan kodrat
yang insya Allah dari kodratnya itu kelak dia akan menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia akhirat. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada karakter dan tentu saja pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian peserta didik di sekolah saya sadar betul bahwa mereka membutuhkan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membentuk mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian saya warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama berkolaborasi untuk membangun dan membentuk karakter siswa, kemudian juga untuk menjadikan SMA Negeri 1 Indramayu ini sesuai dengan visinya menjadi terbaik. Dan yang terakhir, saya dan warga sekolah ini paham bahwa kita semua pasti punya kelebihan, kita semua pasti punya kekurangan, tapi bagaimana kita mengoptimalkan semua kelebihan yang kita punyai masing-masing untuk melangkah maju bersama demi SMA 1 Indramayu yang terbaik. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Mbak BPL termasuk juga? Ada? Belum menyampaikan sesuatu? Ayo semangat ya, cantik. Nggak mau nilainya dikurangin. Harus dengan ancaman Bu ya. Supaya Nggak bisa boleh. Silakan siapa saja boleh perwakilan. Oh iya. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri, saya Gading dari Universitas Purbalingga, kebetulan PPL di sini. Saya dari jurusan Matematika. Menarik sekali nih, melengkapi kalimat tumpang ya. Saya memiliki peserta didik yang memiliki sifat dan karakter yang baik serta memahami potensi diri dan lingkungannya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa peserta didik itu adalah manusia yang punya potensi dan punya latar belakang yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dibilang bahwa satu manusia ideal di sekolah itu adalah A, B, C, D, F, G. Jadi punya bakat masing-masing. Di sekolah saya mengutamakan yang pertama, betul apa kata Bapak Kepala Sekolah, kekeluargaan. Terus kemudian toleransi apa dan lain-lain, itu saya sangat sepakat. Yang keempat, peserta didik di sekolah saya sadar betul bahwa tempat belajarnya di sini dan untuk mengolah diri, mengembangkan potensinya. Saya harapan saya itu ketika berbicara sekolah adalah wahana bermain, wahana untuk mengembangkan potensi diri. Jadi bukan tempat belajar katakanlah yang keras atau gimana gitu, karena pembelajaran yang berdasarkan minat itu akan sangat membekas untuk siswa. Nah kemudian ketika nomor 5, saya warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi anak-anak. Itu kembali lagi sebetulnya ke situ kalau misalkan ditanyai pendapat dari saya dan warga sekolah ini paham bahwa ketika berbicara pendidikan dan kemudian perkembangan manusianya, perkembangan ininya, mengutamakan pendidikan, maka fokusnya adalah manusia, bukan hanya pengetahuan. Karena menurut saya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mendidik anak. Yang pertama adalah pendidikan mengenai logikanya, dan kedua adalah kecerdasan emosionalnya. Karena ketika berbicara di lapangan, banyak sekali teman-teman yang mungkin dia pintar, tapi dia tidak bisa memanage diri. Emosional itu sangat penting. Dan berbudaya, kita bangsa Indonesia harus berbudaya. Itu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Oke, dari 4 narasumber yang barusan disampaikan, kalau kita simpulkan prinsip-prinsipnya, ternyata visi misi atau visi ya, impian dari rekan guru dan kepala sekolah tentang murid adalah pertama adalah mandiri, memiliki kecerdasan dan berakhlakul karimah. Secara insanya gitu ya. Kalau saya amati tadi kan, mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh anak-anakku yang ada di sini nih, ya. Ternyata Bapak Ibu guru tuh menilainya seperti itu. Gitu. Sosok anak yang samping cerdas, mandiri, juga memiliki akhlak yang baik. Ya. Itu sebagai
sebagai kesimpulan dari kalimat penumpang yang disampaikan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang barusan. Untuk visi saya sendiri sebagai seorang guru, ya, memimpikan sosok murid yang bagaimana itu ada di, nah saya kurang tidak jauh beda dengan yang disampaikan tadi. Nah ini Bapak Ibu, nah ini saya terjujur murid yang berakhlak karimah, ya, ada religius apa itu kan, cerdas juga ada seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi kan, milik kecerdasan, percaya diri, milik percaya diri yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi, ya, yang berkebinekaan global. Ini kita itu bisa memahami bahwa siswa kita itu memiliki beragam macam pendidikan dan sosial kultural yang berbeda-beda. Tinggal kita bagaimana meramu sebagai seorang guru ya, mengkreat, merancang sebuah kegiatan belajar yang bisa mengayomi keberagaman ya. Tadi ya, ada potensi, ada minat, bakat ya. Jadi misalnya istilahnya ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid lah, karena kemudian itu ya, nah, ya itu mungkin ada anak yang ingin menyampaikan sesuatu sebagai belum perwakilan dari nggak apa-apa dari siswa. Kalian seperti apa sih inginnya pelajarannya? Gitu. Jangan hanya Bapak Ibu dia aja yang tadi, kalian juga bisa menyampaikan semacam pandangan apa terkait tadi kalimat tadi. Ada perwakilannya. Sengaja Bapak hadirkan di sini supaya kalian juga ikut memahami bahwa sekolah ini tujuannya mulia. Semua Bapak Guru itu memiliki visi yang mulia. Itu saya diusir sama. Tadi ya. Biasanya yang kalian tuh Briliani. Siapa? Coba Briliani mungkin punya. Ayo saya nggak apa-apa. Ayo. Jangan takut salah, ngomong aja nggak apa-apa. Mumpung ketemu Bapak Ibu, jadi kita bisa tahu. apa namanya menyampaikan, menuliskan aspirasi kalian seperti apa yang dimau. Harapan kalian seperti apa sih? Ingin mau apa milih kok Sayu sebagai tempat kalian melanjutkan pendidikan? Nah, dari SMP ke milih kok Sayu karena sekolah banyak. Iya, karena mau ke sini. Ya gitu. Boleh sama. Harapannya gimana? Impiannya gimana? Martin, Revo. Renov. Renov. Silakan. Ada yang sampai Enggak, silakan. Udah kembang mungkin hidupnya mau. Waalaikumsalam. Nah, pada saat sebelum masuk jam pertama kan kita ada waktu untuk mengaji. Tapi saya masih sering melihat pada saat mengaji itu masih banyak siswa-siswi yang berkeliaran di luar atau kayak pada jajan di kantin gitu. Nah, saya harap Bapak Ibu guru kayak lebih menugaskan, misalnya kayak menugaskan OSIS untuk ada di setiap kelasnya pada saat jam ngaji. Jadi biar semuanya ngaji semua gitu. Jadi ya itu terus. Untuk jam pulang, kadang kan ada beberapa Bapak Ibu guru yang pas pulang, maksudnya pas jam terakhir itu nggak ada di kelas. Jadi kayak mereka pulang tuh nggak tepat dengan waktu yang ditentukan. Itu juga menurut saya kurang gitu. Jadi ya lebih itu lagi kedisiplinannya. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu. Ini maksudnya buat kita Bapak Ibu itu siswa yang murni pure ya. Jadi mungkin kita iya tidak mesti lah, mungkin kita agak sedikit tentang tadi mengawal anak. Pak Diden nanti Ya, ya. Memiliki perilaku karimah ya dengan cara memimpin mengaji ya di jam 0 tadi ya. Ya, saya juga mengakui sih memang beberapa kelas memang pas di jam 0 saat mengaji itu sering dijumpai ya guru yang mengajar itu kosong ya. Karena saya juga ikat pendidikan jadi pendaring. Tapi untuk saya pribadi sebagai wali kelas, saya selalu
memimpin anak mengaji di kelas. Kalau nggak percaya ada KM-nya. Ini ada KM-nya nih. Saya memimpin pertama kali mengaji itu. Meskipun guru yang mengajarnya itu belum datang, tapi saya ya tergerak sendiri masuk kelas. Ayo nak kita ngaji dulu. Buka Al-Baqarah ini nih. Ya, jadi saksinya ada ketua kelasnya gitu. Yang Tangan buat Pak Adi. yang mengingatkan ya. Saya tidak mikir yang benar kan itu ya. Iya. Jadi itu ya. Tapi jadi catatan masukan ya buat kita semuanya ya, bahwa untuk bisa mengarahkan mewujudkan ya murid yang beramal itu berarti kita sama-sama bareng-bareng ya, mulai dari diri sendiri ya. Pertama adalah ya tadi pemimpin pengaji ya di jam 0 ya. Untuk jam pulang saya kurang tahu persis nih untuk jam pulang karena jam bagian mengajar guru tiap saya nggak begitu memperhatikan ya. Saya nggak begitu memperhatikan apakah ada yang jam pulangnya tepat waktu apa tidak. Tapi kalau saya pribadi ada yang mengajar ini kelas-kelas saya sudah datangkan. Saya kalau mengajar pulangnya pasti pas waktu. Bener nggak Pak anak? Ya. Saya nggak pernah. Bener nggak Dek? Kalau misalnya pertemuannya bubarnya jam 13.10, ya saya usahakan jam 13.10. Kalau lebih kadang-kadang mengingatkan, Pak, udah pulang Pak. Oh iya, ya maaf, berlian. Gitu. Jadi saya sengaja hadirkan anak saya ya, yang di sini kan supaya apa yang sampai saya sampaikan bukan bahasanya tidak ada ngomong kosong lah ya, tidak dipercaya, tapi yang saya hadirkan anak-anak juga gitu. Mereka juga datang juga, ini undangannya mendadak, Bapak Ibu, nggak saya skenario, nggak saya ngambil surat izin piket untuk mereka mengizinkan. Tapi dulu saya juga mengizinkan Bapak kepala sekolah itu kan, dan Bapak juga mengizinkan, jadi mendadak saya masuk kelas. Jadi ini saya juga nggak tahu bakalan diikutkan. Jadi sebenarnya mereka juga nggak tahu sama sekali. Gitu. Mungkin untuk sesi ya. Yang lain? Ngomong berapa? Boleh? Pilih. Berapa sayang? Brilian. Brilian itu semua dengan brilian. Brilian vaksinnya di biar ada yang boleh Martin boleh. Ya. Tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Al-Fari dari kelas 12. Ya, poin pentingnya bagi kita yaitu adalah pendekatan guru, pendekatan seorang guru kepada muridnya. Itu tuh sangat penting menurut saya. Yang kedua yaitu kebersamaan, yang ketiga yaitu kesadaran dari murid-murid sendiri. Jikalau dari kita sekolah itu menyuruh ini, tapi tidak ada kesadaran diri dari seorang murid, itu menurut saya percuma. Karena nanti anak-anak itu akan egois, bergerak dengan sendirinya, tidak tahu aturan. Itu yang penting. Jadi yang terpenting adalah kebersamaan, pendekatan guru dan kesadaran diri. Sekian saja Pak. Iya. Luar biasa. Pinter bocah. SMA 1 itu loh. Siapa dulu kepala sekolah? Ya, oke. Berhubung kita berbagi dengan rekan TGP lain untuk sesi pertama tentang visi ya, impian murid yang diinginkan di SMA Sayu. Ya, saya Andi Santri di sini dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi.